Oke teman-teman, pada video kali ini teman-teman saya akan menunjukkan cara merakit driver 500 watt ya, dari driver 500 watt tipenya itu 506 ya, SOCL 506. Teman-teman bisa lihat ya, ini produk dari Tunersys by produk ya. Jadi dia mudah menggunakan kualitas komponen terbaik ya, atau kualitas tinggi komponen kualitas tinggi lah teman-teman ya. Driver Super OCL 500 watt teman-teman. Ini tipe, ini ada tipe SOCL 506 ya teman-teman ya. Nah oke teman-teman, jadi driver ini apa ya, memiliki output 500 watt kalau dari Bugos, tapi untuk memastikan 500 watt atau enggak itu ada beberapa hal ya teman-teman, harus ada hitung-hitungannya. Jadi ini saya menyampaikan berdasarkan dari kardusnya, ada dari bungkusnya aja teman-teman. Nah kalau teman-teman menggunakan satu set transistor final ya, ketemunya tidak sampai 500 watt teman-teman, mungkin hanya 300 wattan, kemudian kurang lebih pun kurang lebih segitu ya teman-teman ya. Namun di sini saya akan menunjukkan cara merakitnya itu simple ya. Jadi saya hanya bermodalkan trafo 5 ampere kecil ya, di CT32. Ini sudah saya oper di CT32 ya. Ini yang trafo yang kemarin saya pakai di video saya sebelumnya, tapi ini saya menggunakan CT32 baru saya oper tadi. Di sini teman-teman bisa lihat ya, jadi CT-nya itu saya menggunakan CT32. Ini sudah saya pindahkan ke sini. Nah 2 biji elko ya, 50 volt sama 10.000 mikro. Ingat ya, ini saya hanya CT32 karena tertingginya CT32 ya teman-teman ya. Nah ini adalah drivernya seperti ini ya. Untuk saya tunjukkan dulu komponen yang saya gunakan untuk merakit itu adalah yang pasti 2 driver ya, dan heatsink tebel 4 mili di heatsinknya, dan tune kontrolnya saya menggunakan true control ya, sudah dilengkapi dengan filter subwoofer, dan juga ada regulator yaitu regulator meter untuk suplai tune control ini ya teman-teman. Karena tune control ini suplainya itu suplai simetris ya, harus menggunakan regulator simetris. Jadi kalau teman-teman punya tune control seperti saya, jangan di apa ya, jadikan satu sama base utama yang ini ya, biar tidak berebutan, biar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Teman-teman kasih aja sendiri ya teman. Nah terus apalagi ya, cuma itu ya. Jadi sebenarnya ada tambahan lagi speaker protector, jadi saya nggak perlu tambahkan lagi ya, mungkin next video yang akan datang aja nggak apa-apa. Nah oke, ini sudah saya pasang. Kalau teman-teman beli dari pabrik itu pasti nggak mungkin ada pendingin, jadi ini udah saya pasang. Saya menggunakan satu set transistor final Sanken aja, yaitu seperti ini proses anunya. Jadi teman-teman bisa lihat ya, jadi ini saya sudah selepas, nanti akan saya skrup kembali. Teman bisa lihat ini adalah salah satu transistor Sanken, cuma satu pasang ya, dengan kodenya itu 2SA1216 sama pasangannya ya. Nah di driver ini sebenarnya sudah ada kode transistor, yaitu transistor super ya, bisa dikatakan transistor yang mahal, tipenya C3858 sama A1494, itu transistor mahal teman-teman ya. Oke, ini saya pasang dulu lagi gini teman-teman ya. Ini saya tunjukkan aja teman-teman biar nanti nggak salah, kok nggak ada transistor finalnya. Transistornya di sini. Nah teman-teman gunakan pendingin yang tebal ya, 4 mili atau mungkin 6 mili. Di pasaran itu 6 mili ada, tapi harganya mungkin mahal. Teman-teman bisa gunakan yang 4 mili seperti saya, seperti ini, nggak apa-apa ya. Oke teman-teman, ini adalah finalnya, ini adalah drivernya. Di sini finalnya saya tutup pakai driver ini. Jadi ketutupan saya menggunakan spiller, jadi kakisnya itu namanya spiller ya teman-teman. Jadi nanti akan saya tunjukkan cara pasangnya seperti apa ya, dari perkabelannya teman-teman ya. Oke ya teman-teman, ini sudah saya skrup lagi kembali, dan saya ini adalah proses perkabel. Ini kabel-kabelnya teman. Jadi ini kabelnya itu sebenarnya dari sana nggak ada, cuma dari pihak Tunersys produk itu dikasih sekun, jadi saya pasang sendiri. Sekunnya pun itu sekunnya aja, nggak ada apa-apanya. Jadi ini saya menggunakan kabel seperti ini ya teman-teman. Nah ini adalah yang warna ini adalah ini kabel head ya teman-teman ya. Ini adalah kabel head, kabel input. Tapi sebelum proses ke pemasangan kabel, akan saya tunjukkan dulu tune control yang saya pakai ya. Jadi saya menggunakan tune control ini produk dari GM. Teman-teman bebas mau produk dari siapapun terserah ya.
mau produk yang penting tune control. Kalau driver aja itu suaranya flat, jadi kurang mantep bassnya. Jadi harus ada penambahan, harus ada pengatur suara. Teman-teman bisa pakai tune control atau mungkin mau dipakai equalizer juga boleh sih, parametric equalizer juga boleh. Ini tune control ini sudah dilengkapi dengan filter subwoofer ya. Filter subwoofernya di sini. Untuk volumenya itu di mana ya? Bentar ya. Ini volumenya, ini treble, ini bassnya. Nah, ini saya menggunakan tune control yaitu tip produk dari GM ya. Jadi ini tune control ini sangatlah bagus sekali untuk driver apapun karena sudah dilengkapi dengan subwoofer. Jadi teman-teman nggak perlu tambah lagi dengan Galaxy atau turbo bass, suaranya hancur nah kalau ditambahkan. Jadi teman-teman bisa digunakan tune control aja, jadi nggak ada masalah. Jadi teman-teman nggak perlu menambahkan yang lain. Terus di sini kan ada mic, volume mic ini tidak berfungsi karena di sini tidak ada jalur penghubung apapun. Jadi ini mungkin dikasih sablon, mungkin tadinya mau dikasih tambahan premic atau mungkin atau apa ya. Terus akhirnya mungkin dari pabriknya nggak jadi ya teman, seperti ini. Dan ini adalah untuk bagian suplainya ya, untuk tegangan dari driver ke PSU teman. Nah, oke, langkah awal kita pasang dulu bagian perkabelannya dulu teman-teman ya. Jadi perkabelan bagian yang paling sangatlah penting teman-teman, kita pasang dulu untuk bagian perkabelan. Jadi perkabelan dari driver ke PSU ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat ya, ini kita pasang dulu step by step ya. Nah, jadi terserah teman-teman mau pakai kabel warna apapun, bebas, mau warna hijau, biru, kuning, merah, apa terserah ya. Tapi namun di sini saya akan menggunakan kabel warna 3 warna ya, warna hitam, biru, sama merah ya. Jadi seperti ini ya. Jadi saya menggunakan kabel warna merah sama kabel warna biru sama hitam ya. Nah, oke teman-teman, di sini saya akan pasang dulu bagian yang VDC ya. Nah, VDC itu adalah volt DC ya, bukan volt AC ya. Kalau VCC itu volt AC dari trafo ke PSU, itu masih tegangan AC ya. Kalau di sini harus menggunakan VDC. Ini VDC-nya itu kan 80. Untuk driver ini bisa sampai 45 sampai 55 bisa. Ya. 65 juga bisa, saya pernah nyoba itu enggak bisa, bisa sampai 65. Namun kalau 80 sendiri saya tidak bisa mengatakan bisa apa enggak karena belum pernah nyoba sih. Dia 65 bisa tapi pakai SMPS ya pada saat itu. Nah, ini di 80 VDC 80 VDC plus 80 VDC negatif 80. Dan ini adalah ground yang tertuju ke PSU nanti ke CT ya teman-teman. Jadi ini ada inputnya. Nanti di sini ground sekaligus untuk output speaker ya, untuk ground output speaker. Pertama dulu kita pasang dulu bagian VDC plusnya dulu teman-teman ya. Jadi saya gunakan kabel warna merah. Jadi kita pasang dulu seperti ini ya. Nah, ini bagian driver sebelah kanan, terus sebelah kiri sama ya. Kita pasang dulu bagian VDC yang plusnya dulu di sini ya teman-teman. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, ini bagian untuk VDC plus, terus VDC minnya kita taruh di yang di sini ya. Sini ya. Nah, seperti ini. Bisa lihat ini ada VDC minnya. Terus satunya lagi ini VDC mainnya sini ya. Nah, seperti ini ya teman. Nah, seperti ini. Nah, untuk bagian output speaker kita belakangin dulu ya. Jadi, seperti ini ya. Terus kita bagian untuk ground saya taruh di bawah. Di sini tulisannya GMD itu ground, kita pasang dulu seperti ini. Terus yang satu lagi ini bagian ground ya, kita pasang dulu. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Sudah selesai. Nah, ini bagian ground ya. Jadi ini bagian yang agak sedikit berantakan ya. Nah, teman-teman bisa lihat ya, ini udah kelar ya, udah selesai. Jadi
kabel warna biru adalah saya gunakan untuk VDC negatif ya. Kabel warna biru sama warna merah ini adalah VDC positif, sama yang ada di sebelahnya ini warna merah VDC plus, yang kabel biru VDC negatif, ini groundnya teman-teman. Nah ini kita nanti yang satu untuk jalur ground pada output speaker ya. Jadi nanti untuk pemasangannya kita jumper aja di paralel untuk ke PSU ya teman-teman. Jadi nah seperti ini. Nah ya, jadi untuk seperti ini kita pasang terlebih dahulu untuk bagian ke PSU ya teman-teman. Jadi biar tidak begitu berantakan ya. Jadi kita pasang dulu. Saya ambil bagian yang sini. Nah ini ya. Nanti kita sisakan kabel groundnya satu untuk output speaker. Nah ini saya menggunakan CT32 ya teman. Trafonya 5 ampere kecil ya. Jadi kita solder, kita ambil bagian yang plusnya dulu ya. Kita ambil jalur yang plusnya dulu. Kita ambil dulu yang plusnya, kita pasang di VDC plus pada PSU ya, di sini. Kita ambil dulu yang di sini. Oke teman-teman ya, kita solder terlebih dahulu ya. Nah ini bagian untuk VDC plus ya teman-teman, dari PSU ke dua driver. Jadi ini saya paralel, jadi tidak sendiri-sendiri PSU nya ya. Jadi satu driver satu PSU gitu ya. Ini bagian yang plusnya kita hubungkan ke output pada PSU yang positif, sedangkan yang satunya lagi ini ada VDC negatif ya, warna biru saya gunakan untuk VDC negatif ya. Nah, kita seperti ini dulu, terus kita solder ya teman-teman ya. Sini saya pasang seperti ini dulu ya. Jadi teman-teman tuh kalau misalkan kabel warna-warni ya, itu lebih simpel, lebih gampang ya istilahnya itu naruhnya itu. Oh yang ini yang warna merah untuk plus, warna biru untuk negatif, itu lebih gampang bukan diingat, biar lebih memudahkan bahwa ini jalurnya itu. Kalau mau yang sama semua juga nggak apa-apa sih, terserah teman-teman. Nah ini seperti ini ya teman-teman, udah selesai. Ini bagian yang VDC negatifnya ya, ini dua driver ya teman-teman. Terus bagian yang ke CT nya teman-teman, sekarang bagian ke CT nya atau bagian groundingnya kita sama jadikan satu juga ya. Nah saya ambilkan dari yang sini ya teman. Sini ini ada CT nya ya teman. Jadi ini adalah yang CT nya di sini, kita solder di sini aja ya. Nah seperti ini ya. Jadi seperti ini. Jadi ini untuk proses perkabelan ya, dari PSU ke driver ya udah selesai ya. Jadi sebelumnya kita cek dulu. Ini hal yang paling penting ya sebenarnya, jangan sampai salah. Apakah udah benar, nanti kita cek ulang ya. Udah selesai ya teman-teman. Jadi seperti ini. Ini udah selesai ya. Terus langkah berikutnya adalah proses pemasangan untuk speaker. Kita sekalian ya, untuk bagian terminal speaker kita pasang dulu ya teman-teman ya. Jadi saya solder terlebih dahulu ya untuk bagian perkabelannya. Ini sekaligus saya solder terlebih dahulu ya teman-teman ya untuk speaker. Nah ini lagi juga untuk bagian speakernya saya solder dulu. Seperti ini. Terus jangan lupa ya, ini langsung kita pasang saya pasang dulu aja ya teman-teman ya. Ini adalah untuk yang kabel warna hitam, itu adalah
ground pada output speaker ya teman-teman. Jadi satu sama ground yang ada di PSU yang CT. Jadi untuk speakernya itu, output speakernya itu di tengah ada tulisan SPK itu ya. SPK itu speaker ya teman-teman. Jadi kita pasang aja dulu. Nah seperti ini ya. Kita pasang dulu seperti ini. Jadi kita pasang seperti ini. Nah ini ada untuk speakernya ya, untuk speakernya udah selesai ya. Saya menggunakan terminal jepit aja. Nah sampai sini kan udah selesai bagian ini. Terus langkah berikutnya itu adalah proses pemasangan input ya. Saya menggunakan kabel head. Ini satu kabel itu stereo, namun karena dua driver ini kan satunya lagi mono. Jadi untuk kabel warna merah sama putih ini sebenarnya saya jadikan satu. Ini adalah untuk bagian positifnya teman-teman. Jadi teman-teman ini adalah untuk bagian positifnya ya. Jadi saya jadikan satu, groundnya saya jadikan satu. Merah sama putih ini kan masing-masing kabel, satu kabel kan ada dalamnya kan merah sama putih ya. Terus saya jadikan satu, sama yang keduanya saya jadikan satu. Setelah ini kan ground. Nah ini groundnya dari kabel satu, kabel 2, kalau jalur A kita jadikan satu untuk groundnya. Di sini ada untuk kabelnya. Ini ada jalur R, jalur L atau R gitu aja lah. Yang penting teman-teman tidak jadikan satu seperti ini ya, nanti mono malah. Seperti ini kita pasang aja dulu di inputnya ya. Kita pasang, jadi kita pasang dulu ya sini. Nah seperti ini ya. Nah seperti ini ya teman-teman. Jadi ini sudah, setelah ini kan sudah ya, bagian ini udah. Terus kita lanjutnya adalah proses pemasangan untuk regulator ya. Regulator ini ke tune control. Nanti seperti itu kita buka dulu ya. Regulatornya ini saya menggunakan merek dari King teman-teman. Jadi ini outputnya 15 volt, namun apabila dikasih 12 volt tetap outputnya 12 volt. Jadi gak ada masalah teman-teman kalau mau dikasih 15 volt atau 18 volt itu nggak apa-apa. Namun untuk tune control saya ini kan dia bisa disuplai sampai maksimal 25 volt, terendahnya 18 kan. Sebenarnya rekomendasinya kan di antara 18 sampai 25 volt ya, tapi di 12 volt pun ini masih bisa digunakan, masih bisa bekerja maksimum ya. Intinya masih bisa digunakan teman-teman ya. Jadi ini saya pasang dulu. Nah ini adalah untuk output ya, ini adalah untuk output dari tune control sini. Nah teman-teman, nah ini adalah outputnya, sedangkan yang ini adalah untuk inputnya ya teman-teman. Nah kalau di sini PCB itu teman-teman bisa lihat ya. Nah ini kan nggak ada outputnya, tulisannya nggak ada, sedangkan di sini sudah ada input, maka di sini ada outputnya teman-teman. Nggak perlu bingung ya. Terus ini nantinya saya akan sambung gitu aja ya. Ini belakangan aja nggak apa-apa ya teman-teman ya. Yang paling penting itu bagian untuk suplai tegangannya aja. Jadi ini saya pasang dulu. Nah agar supaya teman-teman lihat, ini kan ground sama negatif sama positif. Jadi ground sama negatif itu berbeda ya teman-teman ya. Kalau untuk PSU simetris itu berbeda, teman-teman jangan disamakan ya. Ini kan harus menggunakan tiga atau ini PSU simetris sudah yang mengeluarkan jalur ganda. Kalau PSU non simetris itu jalur tunggal atau hanya dapat satu tegangan aja. Kalau simetris ada dua tegangan ya. Plus sama minus itu masih ada dua tegangan ya. Negatif itu ada tegangannya teman-teman. Kalau sedangkan ground itu posisi netral, jadi nggak ada tegangan sama sekali. Dan negatifnya ada tegangannya teman-teman. Ini harus menggunakan simetris ya teman-teman. Teman-teman jangan sampai salah pasang ya untuk tegangan. Oke kita pasang dulu untuk bagian suplai tegangannya teman-teman ya. Oke ya teman-teman, ini saya sudah pasang ya bagian untuk dari tegangan PSU ya. Dari PSU ke tune control sudah saya pasang, teman-teman bisa lihat ya. Nah ini adalah teman-teman bisa lihat untuk tegangan dari tune control sampai PSU sudah saya sambungkan. Nah seperti ini kita bisa lihat, teman-teman bisa lihat ya. Warna biru itu adalah ground yang di tengah ini adalah groundnya, teman-teman bisa lihat
di tune control juga ground warna hijau. Warna hijau itu groundnya, teman-teman bisa lihat di tune control juga warna hijau. Warna merah plus ini sudah, sedangkan warna hitamnya adalah negatif, ini sudah. Oke benar ya. Nah, terus permasalahannya kan trafo saya kan CT ya, terus gimana itu kalau CT? Ya bisa teman-teman, ini saya sudah menggunakan kabel warna hijau sama hitam ya. Warna bagian hitam ini yang tertuju ke AC atau tegangan AC yang ada tegangannya AC, yaitu misalkan 12 volt di 12 volt, sedangkan yang warna hijau ini bagian CT nya atau di nol pada trafo ekstranya. Kita pasang terlebih dahulu, jadi saya jumper jadi satu antara AC1 AC2 seperti ini, nggak ada masalah ya teman-teman. Jadi nggak ada apa-apa, teman-teman nggak usah bingung meskipun punya trafo non CT untuk tekanan ekstranya. Jadi kita pasang dulu di sebelah sini ya, saya pasang dulu ya teman-teman ya. Oke teman-teman ya, di sini saya sudah pasang semuanya, teman-teman bisa lihat ya. Nah ini teman-teman bisa lihat, ini adalah proses pemasangan dari regulator dari trafo ke AC in ya. Jadi seperti ini. Yang warna hitam itu adalah saya pasangkan ke 12 volt, dengan warna hijau itu yang ke CT pada ini ya, pada regulatornya, teman-teman bisa lihat ya. Oke seperti ini. Jadi terus langkah terakhir sebenarnya, ini sebenarnya udah hampir selesai, namun ada satu yang belum selesai, yaitu proses pemasangan untuk inputnya ya, input dari driver ke tune control, ke output tune control. Ini saya pasang saja, saya giniin aja ya, pas saya sambung saya solder dulu ya teman-teman ya. Jadi ini saya solder terlebih dahulu, ya seperti ini ya, nanti teman-teman bisa lihat ya. Oke ya teman-teman, adalah proses penyambungannya seperti ini, jadi tidak terlalu rapi gak apa-apa, yang penting ini menyatu dengan benar sesuai dengan jalurnya masing-masing ya teman-teman ya. Jadi ini L, ini R, ini ground ya, dari output tune control sama masuk ke input pada driver ya teman-teman ya. Jadi ini udah selesai, jadi teman-teman saya perdekatkan terlebih dahulu ya untuk drivernya, saya cek terlebih dahulu ya teman-teman ya. Oke ya teman-teman, ini saya tunjukkan dulu. Tadi sudah saya cek, ini saya perdekatkan terlebih dahulu ya teman-teman, bahwa di sini saya menggunakan trafo 5 ampere C-line kecil, jadi mungkin tenaganya tidak seperti kayak trafo 5 ampere murni ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat ya, ini adalah driver yang barusan kita rakit ya teman-teman. Jadi proses penyambungannya antara driver ke PSU itu tidak terlalu sulit ya teman-teman. Mungkin ini bukan untuk pemula, mungkin next time akan saya bikinkan lagi untuk bagian selanjutnya adalah tapi untuk pemula ya teman-teman. Jadi seperti ini hanya tinggal tes aja ya teman-teman. Nah sekedar tips saja buat teman-teman yang mungkin baru beli driver SOCL 506, baik produk yang lain, produk A, B, C, D, teman-teman bisa supply di tegangan terendah dulu ya teman-teman, untuk testing dulu terendah dulu, baru teman-teman nanti bisa naikkan perlahan-lahan ke VAC yang lebih tinggi ya teman-teman ya. Jadi tinggi terus jangan terus langsung ditaruh di 55, tapi teman-teman bisa coba di VAC yang lebih kecil dulu ya teman-teman. Kita bisa lihat berdekat dulu seperti ini. Jadi ini adalah semuanya udah selesai. Oke teman-teman, jadi ini tinggal tes saja sekaligus selesai teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya teman-teman. Kita bisa ketemu lagi di video terbaru saya selanjutnya.